Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Nafi Maulana Nasrullah dengan NIM 222121125 dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang ijma' sebagai sumber hukum Islam. Dimulai dari pengertian. Jadi di sini ada dua pengertian yang mengenai ijma'. Yang pertama, ijma' dengan arti atau ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu. Nah, ijma' dalam artian ini, pengambilan keputusan itu dapat dilihat dalam firman Allah pada surat Yunus ayat 71, yang artinya, karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Nah, yang kedua, ijma' dengan arti sepakat. Ijma' dalam arti ini dapat dilihat dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 15, yang artinya, maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur. Lanjut, kedudukan ijma' sebagai dasar hukum. Di sini ada dalil yang mengenai tentang ijma', yaitu surat An-Nisa ayat 59, yaitu yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila. Nah, artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yaitu Nabi Muhammad, dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dan juga ketika ijma' terjadi, maka hukum syar'i yang dihukumi tersebut hukumnya sama dengan ijma' ulama, dan tidak boleh ulama setelahnya mengganti atau mengubah hukum yang telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya, ijma' dapat terjadi yaitu pada dua masa. Yang pertama, ijma' ini tidak diperlukan pada masa Nabi Muhammad SAW, karena pada masa tersebut semua hukum langsung disampaikan kepada Rasul dan dijelaskan kepada Rasul. Nah, yang kedua, ijma' terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu atau setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Di sini mulailah para ulama beristihad untuk menentukan hukum. Selanjutnya ada rukun ijma'. Yang pertama, yang melakukan sejumlah mujtahid. Nah, di sini ada yang mengatakan minimal itu 10 ulama atau 10 ulama jumhur. Dan yang kedua, adanya kesepakatan para mujtahid. Ketiga, ulama menyampaikan pendapat. Yang keempat, kesepakatan harus dipenuhi seluruh mujtahid. Yang kelima, bersifat adil. Dan yang keenam, para mujtahid tidak boleh menjanjikan hukum masalah menjadi objek ijtihad. Selanjutnya ada macam-macam ijma'. Nah, di sini yang pertama ada ijma' sharih. Ijma' sharih itu kesepakatan para ulama mujtahid terhadap suatu permasalahan secara terang-terangan, baik dengan penyampaian pendapat maupun dengan pemberian fatwa. Contoh, di sini sebagian mujtahid memberikan fatwa dalam satu masalah, kemudian fatwanya sampai kepada mujtahid lain, dan secara terbuka mereka menyatakan sepakat. Ini adalah contoh dari ijma' sharih. Selanjutnya ada ijma' sukuti. Apa sih ijma' sukuti itu? Jadi ijma' sukuti itu adalah kesepakatan para ulama mujtahid terhadap suatu permasalahan yang dimulai dengan menyampaikan pendapat secara terang-terangan, baik dengan penyampaian pendapat maupun dengan memberi fatwa.
Sedangkan ulama lain secara diam tidak menolak pendapat mereka yang telah disampaikan. Nah, contoh seperti adzan 2 kali dalam sholat Jumat dan mulai diterapkan pada masa Sayyidina Utsman bin Affan. Di sini para mujtahid sudah bersepakat. Sedangkan tapi ulama lain secara diam tidak menolak pendapat mereka yang telah disampaikan. Selanjutnya ada ijma umum. Nah, ijma umum yaitu ijma kaum muslimin secara umum terhadap apa yang diketahui dari agama ini, seperti ijma seperti ijma terhadap kewajiban sholat, puasa dan haji, dan ini adalah qat'i yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Contoh diputuskannya untuk membutuhkan Al-Qur'an dan dilakukan pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Di sini ada salah satu contoh ijma umum. Selanjutnya ada ijma khusus, yaitu ijma khusus apa yang disepakati oleh para ulama seperti kesepakatan mereka, yaitu hubungan seksual dapat membatalkan puasa. Dan jenis ijma ini kadang qat'i kadang tidak. Oleh karena itu wajib bersatu pada karakter ijma ini atau atas suatu hukum terhadapnya. Selanjutnya ada ijma sahabat. Ijma sahabat adalah kesepakatan oleh sahabat Nabi tentang suatu peristiwa hukum saat itu. Ketika ijma sahabat itu diketahui maka menjadi qat'i dan berkedudukan sebagai hujjah dan tidak boleh diperdebatkan lagi. Contoh kesepakatan para ulama tentang keharaman menikah nenek dan cucu perempuan berdasarkan surat An-Nisa ayat 23. Ada juga ijma non sahabat, yaitu kesepakatan pasca sahabat Nabi Muhammad SAW dan para ahli ilmu berbeda pendapat terkait kemungkinan terjadinya dan kemungkinan untuk mengetahui. Adapun jumhur ulama berpendapat bahwa ijma mereka dapat menjadi hujjah. Contoh diharamkannya narkoba, karena pada zaman sahabat belum ada narkoba, adanya khomer, makanya dinamakan dengan ijma dan sahabat, karena narkoba datang setelah sahabat. Selanjutnya ada ijma qat'i, yaitu yang pasti. Qat'i adalah kesepakatan yang disampaikan secara lugas dan jelas, maksudnya melalui ijma sharih. Ijma sharih yang tadi jalan pertama. Selanjutnya ada ijma zonni, prasangka, yaitu kesepakatan yang dihasilkan secara tertutup atau dihasilkan dari ijma seperti yang disebutkan tadi pada ijma sukuti. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai ijma. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.